Halo, halo, cek. Suaraku bisa terdengar, teman-teman? Oke, aman ya? Oke, siap. Terima kasih, Kariska. Sebentar ya. Oke, semuanya. Halo teman-teman kreator, salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman hari ini. Nah, selamat datang nih di webinar kelas bersama MCN Entropy dengan judul View Video Mentok Gak Naik-Naik, Q Optimasi Short Videomu. Wah, pas banget nih buat teman-teman yang suka ngeluh ya, kadang videonya stuck, videonya mentok ya, view-nya gitu. Jadi, suatu keputusan yang tepat nih untuk bergabung di webinar ini. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, perkenalkan, aku Hilwa yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, seperti yang aku katakan tadi ya, tema webinar kita kali ini tuh sangat penting ya, teman-teman, khususnya para kreator nih, yang mau mengoptimalkan short video teman-teman untuk bisa mendapatkan lebih banyak view dan lebih dikenal oleh banyak audiens seperti itu. Nah, aku juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa ya hari ini, yaitu Kak Eka Satya, seorang MCN Manager Shop Tokopedia yang tentunya memiliki banyak sekali pengetahuan dalam strategi optimasi konten agar lebih maksimal. Oh ya, sebelum itu aku juga mau ingatkan nih teman-teman, akan ada reward e-wallet dengan total Rp150.000 untuk 3 penanya terbaik selama sesi tanya jawab nanti. Jadi silakan disiapkan pertanyaan terbaik teman-teman ya. Dan silakan ketikkan username TikTok dan pertanyaan kalian nanti di kolom chat seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Eka Satya untuk menyampaikan materinya. Oke, halo Kak Eka. Ya halo Kak Ilwa, makasih ya udah diintroduce sama udah dikasih kesempatan buat sharing sama tim Entropi dan juga sama kreator Entropi ya. Salam kenal, kenalin aku Eka dari tim MCN TikTok Shop. Dan sekarang mungkin kemarin udah diinfo ya, kita akan mungkin bahas materi tentang bagaimana kita mengoptimize short video. Dan kali ini aku akan mulai dari bagaimana kita mengoptimize, dimulai dari persiapan script writing yang maksimal sehingga nantinya itu akan membantu video teman-teman untuk bisa semakin maksimal dari segi performance juga. Seperti itu aku mau share. Sebentar ya. Oke. Ini teman-teman semua udah bisa kelihatan kah buat screen yang aku share? Sudah Kak, aman. Oke, sebentar. Udah kelihatan ya berarti? Oke oke. Ya, jadi aku akan bawain materi tentang product promoting short video and script optimization strategy. Ini juga dibantu disiapkan materinya dari tim affiliate kita. Dan mungkin sebelum itu aku mau tanya dulu nih, kira-kira buat teman-teman ya, apa sih, seberapa penting nih kita harus, persiapan untuk buat skrip, kemudian seberapa penting kita tuh harus tahu memang tentang apa yang mau kita bawakan di short video kita. Mungkin yang hadir boleh sambil di komen. Itu apa sih lo? Video ke video ke tahu ke Sindiano. Menurut teman-teman. Maaf yang masih unmute boleh minta tolong di-mute sebentar ya, Kak. Mungkin kalau mau interaksi boleh via komen dulu. Kira-kira menurut teman-teman seberapa penting? Ada yang udah komen? Belum ya? Oke, aku lanjut dulu kalau gitu. Mungkin nanti along the way semoga lebih aktif, jadi kita bisa sambil diskusi juga gitu. Nah, kenapa kita akan bahas tentang script writing ini? Seberapa penting sebenarnya kontribusinya untuk apa namanya video teman-teman?
Karena pastinya dengan kita punya clear script writing plan, ini akan memberikan teman-teman juga plan yang lebih clear, lebih jelas tentang apa yang mau teman-teman, ucapkan di video, kemudian tentang apa video ini akan dibawa oleh teman-teman, seperti itu. Kemudian script writing juga ini akan membantu teman-teman mempunyai list dari footage apa aja yang memang diperlukan saat teman-teman mau bikin video. Karena biasanya kan kita untuk bikin suatu video kalau memang mau menarik, nggak bisa hanya video yang apa namanya screenshot atau mungkin satu kali footage aja, pastinya butuh beberapa footage yang emang align dengan plan teman-teman semua. Dan pastinya dengan ada script writing ini akan memberikan teman-teman ide yang memang sudah jelas seperti apa kira-kira final look dari short video teman-teman itu mau ditampilkan, gitu ya. Nah, mungkin aku play dulu, ini coba dicek ya, sound-nya masuk nggak ya? Ini mungkin salah satu pertanda I married the right one. Jadi jujur aja, I look plumpier during this pregnancy. Aku sering banget curhat ke Pak Sugus. I look so fat. Dan dia selalu bisa bales something unrealistic but make me feel better. Aku ngerasa it's something simple that matters. Dia bilang bagus kok pakai apa aja. Dan mungkin ini yang dibilang rezeki anak ya. Aku malah diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kolaborasi dengan brand Morning Soul memproduksi baju-baju yang akan menemani aku during the changes of my body, during this pregnancy. Yang sebenarnya bukan maternity collection ya, cuman ya nyaman untuk perubahan size badan aku gitu. Kita keluarin shorts, kita bikin top. Yang menurut aku ini bisa di mix and match sama brand lain juga nggak apa-apa. Dan yes, kalau kalian lagi nggak hamil ya nggak apa-apa. Kita juga keluarin tank top, ini yang paling affordable di harga 199.000. Rata-rata per piece-nya 200 ribuan. Tapi kalau set ini 200 ribuan udah semuanya. Yang paling costly adalah si dress. Kita akan perdana launch di live TikTok tanggal 1 Oktober jam 8.30 sampai 10.30. Nah, oke. Mungkin aku mau nanya ya, boleh di komen ya. Dari video yang udah aku play tadi barusan, menurut teman-teman tuh sama Natasha Surya ini yang paling pertama yang mau dia bawa idenya di short video dia ini tuh tentang apa? Yang teman-teman nangkep dari video yang barusan di play. Gimana teman-teman? Produk baju, iya kata gue. Mungkin ada lagi yang lain? Fashion hamil, oke. Fashion. Ada lagi mungkin kalau kita bicara dia udah bahas tentang fashion, ini produk yang udah dia introduce ya. Cuman menurut teman-teman ada lagi nggak di awal yang mau dia sampaikan dari video yang udah dibuat story-nya? Launching produk. Nah, ya mungkin benar yang udah teman-teman komen, tapi sebenarnya dari video yang tadi ditampilkan, Natasha Surya tuh dia punya ide yang clear tentang videonya, yaitu tentang bagaimana dia memasuki journey pregnancy-nya dan dia akan mengalami perubahan berat badan. Dan karena itu dia mau ada launching collection yang memang bisa suitable untuk perubahan badannya selama dia hamil. Nah, jadi ini sama ya teman-teman, kalau kita bicara script writing, ini tuh akan membantu memberikan plan tentang apa yang mau kita sampaikan lewat video. Dan dipastikan kita harus make sure bahwa setiap kata demi kata yang ada di video kita itu pastinya meaningful, kemudian itu juga bisa mencapai audiens kita, apa yang kira-kira mau kita sampaikan itu bisa diterima dengan tepat ke audiens, dan juga ini bisa encourage audiens untuk apa nih tujuannya, apakah untuk beli, atau mungkin memang kalau di sini dia ngelihat, oh ini menjadi suatu perubahan buat dia sendiri, dia butuh koleksi baju khusus untuk baju hamil dan sebagainya, tapi dia bikin solusinya ini buat teman-teman bisa check out produk yang bisa sangat nyaman, khususnya untuk mungkin ibu-ibu muda yang baru memasuki masa kehamilan, ataupun ini juga bisa jadi inspirasi fashion untuk anak-anak muda ya, ataupun ibu-ibu yang memang masih cocok karena ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Nah, inilah salah satu bentuk dari kenapa script writing ini cukup penting ya buat teman-teman semua. Ini mungkin salah satu pertanda. Nah, kemudian ini selain dari script writing bisa memberikan kita
plan yang jelas apa yang mau kita include di video, script writing ini juga akan memberikan kita list footage yang kira-kira apa sih yang dibutuhkan ya. Karena misalnya setiap kita mau bikin video yang berbeda dengan produk yang berbeda, konsep videonya juga berbeda, pasti footage yang kita butuhkan pasti nggak sama ya teman-teman. Misalnya nih kita punya beberapa variasi dari segi footage yang biasanya paling sering digunakan oleh teman-teman creator di short video. Yang pertama long view. Nah, long view ini biasanya digunakan untuk short video yang mau dikemas dalam bentuk a day in my life. Kalau mungkin mau coba cerita, mau menampilkan ambience ruangan seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nanti udah mau tahu nih, mau promosi produk mungkin home living ya. Home living yang bersih-bersih rumah tapi angle-nya mau diambil dari ambience rumahnya dulu seperti itu atau dekorasi. Nah, ini biasanya script writing akan membantu teman-teman untuk paham, oh oke dengan plan seperti ini berarti footage yang kita butuhkan itu long view untuk footage videonya. Kemudian yang kedua ada full view. Nah, full view ini biasanya adalah video ataupun live yang mengambil full dari segi tampilan yang akan in frame di kamera. Biasanya ini kalau memang teman-teman mau promosiin produk fashion ya, karena kita head to toe harus ditampilkan seperti itu. Kemudian mid view ini biasanya kalau produknya mungkin tas atau mungkin tumbler seperti itu yang secara apa namanya product frame dan juga kalau misalnya creator in frame-nya itu view-nya enggak terlalu full tapi juga enggak close. Jadi dia mid, yang penting produknya tuh bisa jelas ditampilkan seperti yang ada di gambar ini. Kemudian next-nya ini ada close view. Mungkin kalau teman-teman di kategori beauty biasanya ya atau mungkin F&B biasanya kalau lagi masak biasanya mungkin itu akan lebih close ya. Tapi memang bukan yang close up karena lebih ke mungkin perkenalan kemasan produk, tampilannya seperti apa, perbedaan shades warna di kemasan. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya close up view. Close up view ini biasanya untuk teman-teman yang mau nge-swatch lipstick atau powder seperti itu. Jadi memang setiap teman-teman itu kalau memang udah paham produknya itu mau dipromosikan apa, maka script writing ini akan sangat membantu termasuk juga dari segi ide, dari segi footage, dan juga angle yang dibutuhkan tuh seperti apa untuk kita bikin videonya. Nah, selanjutnya nih, kalau kita tadi udah bahas mungkin tentang list footage dan juga plan, next function dari script writing ini adalah untuk membantu teman-teman memberikan ide yang lebih luas tentang kira-kira secara keseluruhan final look dari video yang teman-teman mau buat ini tuh akan seperti apa. Nah, biasanya saat script writing pastinya kita butuh deep introduction. Deep introduction ini biasanya meliputi tentang produknya ini tentang apa. Introduction ini akan mempengaruhi memberikan solusi terhadap masalah apa nih yang sedang dialami atau akan menambah value apa kalau kita punya produk ini. Kemudian storytelling. Nah, short video yang bagus memang selalu kita harapkan ada storytelling, di mana teman-teman mungkin bisa mengemas ceritanya, baik itu hard selling maupun soft selling ya. Tapi bisa dikemas kalau memang suatu produk ini ada kegunaannya dan ini bukan cuma hanya manfaatnya aja, tetapi mungkin ada story di baliknya yang biasanya ini menjadi hook juga buat audiens dan juga membantu audiens untuk stay karena bisa melihat oh memang ternyata short videonya itu dikemas dengan rapi, story-nya juga bisa tersampaikan, jadi mereka juga mau untuk nonton sampai selesai dan bahkan drive to conversion seperti itu. Nah, kemudian pastinya juga penting untuk kita punya ide lebih banyak dengan kita buat produk comparison. Nah, tapi memang kalau produk comparison ini biasanya harus hati-hati, jangan sampai mungkin teman-teman black campaign produk lain ya. Mungkin produk comparison-nya bisa dibilang kalau mungkin untuk aktivitas tertentu tanpa menyebutkan produk yang lain mungkin bisa dibilang aja dibanding kategori yang produk-produk yang serupa, produk ini kegunaannya memiliki plus poin apa aja itu yang bisa teman-teman sertakan. Nah, selanjutnya tips and tutorial, kemudian production process untuk kontennya. Ini adalah step-step yang biasa akan membantu teman-teman saat lagi proses script writing. Nanti setelah ini aku juga akan kasih formatnya dan nanti kita akan lihat langsung juga contoh detailnya seperti apa. Nah, kemudian apa sih yang perlu dilakukan supaya kita bisa menulis
promotion produk short video yang bagus gitu ya. Plan seperti apa sih yang harus kita lakukan? Jadi first step-nya ini yang pertama untuk kita buat storyline-nya dulu. Kemudian yang kedua pastinya kita harus tahu script structure-nya ini tuh mau seperti apa. Nanti akan dibahas. Kemudian pastinya yang ketiga untuk mulai menulis skripnya, teman-teman. Nah, yang pertama ini tentang bagaimana kita harus membuat storyline. Storyline pastinya ini kita mulai dengan 5W1H ya. Jadi ini what, why, how, when, where, ya apa, gimana, bagaimana ya. Mungkin kita mulai dari apa apa jenis short video yang mau teman-teman upload. Konsepnya itu apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa sih kira-kira kita mau bikin konten ini? Apa yang mau kita sampaikan lewat konten ini? Produk apa sih yang mau kita tampilkan seperti itu ya? Kenapa harus gitu? Jadi dengan teman-teman point out hal-hal tersebut ini akan membantu mendeliver storyline-nya. Kemudian koneksi dengan audiens. Siapa yang mau kita tuju kalau kita promosiin produk-produk ini? Selanjutnya, bagaimana sih kira-kira kita bisa mendeliver message kita ke audiens? Apakah kita langsung hard selling atau mungkin kita bisa mulai dengan bridge dulu nih. Aku pakai produk ini karena sebelumnya aku punya kebutuhan A, B, C dan seterusnya. Kemudian di mana sih kira-kira kita mau bikin footage-nya, kita mau ngambil footage-nya buat scene ini tuh di mana? Kayak tadi aku bilang ya, list footage. Kalau teman-teman udah tahu berarti udah bisa, oh mungkin karena mau long angle view nanti di ruang tamu atau di luar ruangan yang terbuka atau di kamar mungkin karena lebih mau fokus ke close view seperti itu. Nah, kemudian kapan nih teman-teman mau bikin videonya? Ini semua komponen ini perlu diperhatikan untuk membuat storyline. Jangan sampai ada yang miss. Karena misalnya yang when. Kalau misalnya teman-teman mau promosi produk krim malam ya. Tapi kalau teman-teman ternyata buat videonya pagi, siang yang memang masih kelihatan terang, ambience-nya juga day ambience ya, bukan night ambience. Pastinya ini kurang relevan dengan storyline yang mau teman-teman sampaikan lewat krim malam karena secara penggunaan produknya pun tidak tepat pada waktunya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi udah beberapa aku bahas, dengan kita menentukan 5W1H ini, storyline kita ini bisa membantu untuk menjelaskan hal-hal yang sudah tadi aku sebutkan. Jadi, tipe short videonya ini mau seperti apa, mau hard selling, soft selling, kemudian shooting story plot style-nya ini bagaimana, goal yang mau dicapai itu apa, bukan mungkin kadang kita berpikir, "Oh pokoknya kita mau promosi produk ini," tapi kita nggak lihat relevansinya dengan audiens kita, siapa yang mau dituju. Kita nggak lihat tentang kebutuhannya, apa kita sudah bisa mendeliver dengan baik function-nya, apakah ada relevansi dengan, fungsi yang memang kita gunakan secara sehari-hari. Jadi kan orang jadi bisa build trust ya sama kita sebagai kreator karena mungkin, oke dengan videonya mereka bisa lihat, oh ternyata produk yang disampaikan emang ini membantu ke kreatornya sendiri, seperti itu. Dan waktu syuting dan juga detail-detail lainnya yang tadi udah aku sebutkan. Nah, kemudian selain dari bagian untuk storyline, pastinya penting untuk kita harus tahu script structure kita. Jadi yang mana nih kira-kira yang paling maksimal untuk bisa track orang nonton lama dan juga beli produk-produk yang ada di keranjang video kita seperti itu. Nah, kita tuh biasanya kenal beberapa produk script structure ya. Jadi yang pertama ada hook, mungkin teman-teman pasti udah tahu ya kalau di mana-mana seliweran selalu bilang yang paling penting dari short video adalah hook 3 detik pertama. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian journey atau explanation dari video dari produk yang kita kemas lewat storyline yang ada di video dan juga selanjutnya ada resolution atau tambahan ya informasi. Biasanya kan kita selalu menjelaskan juga untuk beli produk ini sebenarnya ini akan membantu mengatasi masalah ini. Nah, pasti ada resolusi yang diberikan dari produk tersebut dan pastinya juga ada call to action untuk bisa beli produk-produk yang dipromosikan oleh teman-teman di video. Seperti itu. Nah, kemudian next-nya kita bicara tentang hook ya, teman-teman. Nah, jadi hook ini apa sih? Karakteristik yang penting hook ini apa? Jadi hook ini biasanya kita bilang bridge dari awal video, di mana di sini seperti sesuatu yang harus menarik perhatian dari orang yang nonton. Jadi dengan kita buat awalan ya, biasanya kita bilang hook yang menarik,
sebisa mungkin saat orang nge-scroll, biasanya orang tuh cuman akan pay attention 1-3 detik pertama untuk menentukan apakah gua mau lanjut nonton videonya atau mungkin kayaknya skip aja deh, kurang menarik gitu ya dari segi tampilan. Nah, jadi ini sangat penting untuk teman-teman bisa bagaimana mengemas hook di awal untuk bisa membuat orang stay nonton video sampai akhir. Dan pastinya juga penting untuk mempunyai clickbait fact yang ditampilkan di awal atau short information, informasi singkat, sehingga para audiens tuh bisa, "Oke, menarik ini mau bahas apa, aku nonton deh sampai beres," gitu. Dan mungkin ada beberapa yang ngerasa, "Oh iya benar ternyata butuh ya dan kayaknya fungsinya bagus produk yang ditampilkan at the end." Karena memang diawali dari hook yang menarik dan relevan untuk membuat orang juga mau stay longer nonton video teman-teman, seperti itu. Mungkin ini aku kasih beberapa contoh untuk hook-nya ya. Ini dari yang hard selling dan Hah, kok bisa foundationnya diguyur air tapi gak luntur? Terus aku tepok-tepok pakai tisu juga tetep gak luntur, guys. nah, itu contoh hook ya. Dia mau promosi foundation, tapi ini langsung hard selling, langsung ke produknya, udah full makeup, diguyur air, tapi ternyata masih stay. Biasanya orang kayak mau lihat, apalagi sih bakalan dicoba dihapus nggak? Atau kira-kira foundation-nya bakalan loose atau gimana gitu. Nah, ini hook yang bisa digunakan. Kemudian ini next-nya. Kalau kata netizen sama aja pakai vakum ribet juga kudu tetap dibersihin. Ya emang iya harus dibersihin, tapi ribetnya nggak sama ya sama sapu pel manual. Lihat. Nah, itu hook-nya ya. Kalau dari yang kedua ini bisa kelihatan orang pasti kayak, "Loh, kok tumben gitu ya mau promosi vakum tapi kotorannya nggak keangkat semua." Jadi pada mau nonton sampai akhir gitu karena ternyata ini kan kita tampilan hook ya sekitar 3 detik pertama. Itu nanti dia akan compare pakai stopwatch berapa lama kita membersihkan dengan vakum atau pakai pelan normal yang biasa gitu. Kemudian ini yang soft selling. Emangnya ada orang yang pakai baju tidur cuma sekali alias cuma buat 1 malam? Nah, ini mau promosiin baju tidur ya, tapi bicaranya tentang emang ada nggak sih orang yang sebenarnya setiap malam ganti baju tidur? Nah, ini tuh contoh-contoh hook dari hard selling, soft selling yang sebenarnya bisa menjadi contoh buat teman-teman untuk melihat kira-kira ide-ide kreatif seperti apa yang harus kita taruh di bagian depan video kita untuk hook-nya, sehingga itu bisa membantu teman-teman nge-grow audiens yang mau nonton dan stay longer di videonya. Hah, kok bisa foundationnya diguyur air? Aku next. Nah, kemudian tadi udah tuntas kita bicara hook, kemudian yang kedua ini tentang problem journey dan product explanation. Kenapa sih Kak harus ada problem journey, masalah ya? Journey-nya ini seperti apa? Karena pastinya orang tuh kalau mau lihat short video, ini kan kita bicara konten ya. Orang tuh mau lihat sebenarnya yang mau kita tampilkan di sini tuh akan membawa value added apa kalau kita beli produknya. Akan menambah, manfaat apa nih? Dan pastinya untuk memberikan manfaat, value added, pastinya ada sesuatu yang menjadi masalah atau mungkin yang membutuhkan solusi yang kemudian teman-teman kemas dalam suatu bentuk cerita di video yang bisa diberikan resolusi dalam bentuk produknya. Nah, kenapa penting? Makanya di sini kita harus belajar untuk bisa identify. Nah, kira-kira kalau kita mau promosi produk A, ini tuh sebenarnya dia relevan dengan masalah apa sih di sehari-hari gitu ya. Biasanya orang memang kalau biar engaging kita coba dramatize the problem gitu. Mungkin simpel tapi kita coba kemas semenarik mungkin ya. Kemudian pastinya jangan lupa untuk kita beri solusinya dari masalah yang udah kita figure out yang relevan dengan produk yang mau kita promosikan dan kita berikan solusinya. Nah, kemudian pastinya jangan lupa untuk kita tampilkan produk yang mau kita promosikan dan pastikan dari mulai kita tampilkan masalahnya ini A, kemudian solusinya B, kemudian bisa diselesaikan dengan membeli produk ini. Jangan lupa saat teman-teman tampilkan itu memberikan aha moment. Aha moment ini biasanya kita kenal awaken honesty attraction ya. Jadi gimana orang tuh tiba-tiba bisa tertarik dan ngerasa, "Oh iya benar, ternyata kayaknya ini bisa jadi solusi sih kalau kita beli produk ini untuk masalah tersebut," seperti itu. Dan pastinya dalam teman-teman memberikan, penjelasan tentang produk sebagai solusi, selalu berikan detail saat mereview, khususnya angle-nya juga. Jangan sampai mungkin produknya bahkan nggak direview secara jelas dan lengkap. Nah, kemudian
Yang kedua ini kita mau kasih contoh. Kalau tadi kan contoh hook, ini aku kasih contoh tentang problem journey dan product explanation, dimulai dari yang hard Baru aja selling. beli lipstick ini di Dior yang ada di PS. Ini lipsticknya Dior yang Rouge Dior Forever. Nah biasanya tuh gue kalau beli lipsticknya Dior yang formulanya tuh glossy gitu. Penasaran banget mau cobain lipsticknya yang matte ini. Nah dia packagingnya kayak gini tuh, bahannya matte dan kayak lipstick biasa yang diputar gitu. Ini aku pilih shade yang nomor 100. Langsung aja aku mau cobain. Wow, dia pigmentasinya oke banget dan kayak lembut gitu pas nyampe bibir. Sumpah ini warna nude-nya cantik banget, nggak terlalu pucat, berasa soft banget di bibir tuh. Dan ini tuh kayak ngeblur garis-garis di bibir aku. Katanya ini tuh harus ditunggu sampai beberapa menit dulu sampai dia ngeset, baru dia akan transfer proof. Ini udah lumayan ngeset dan dia tuh pas udah ngeset nggak berasa keras yang kaku gitu di bibir. The moment of truth. Wah, beneran dong dia nggak transfer sama sekali untuk. Nah, itu yang hard selling ya. Jadi promosiin lipstick, dibilang problem journey dan product explanation-nya. Gimana sih produk ini bisa membantu bibir untuk tetap stay soft, kemudian dia coverage bibir line yang ada di lips kita itu untuk tetap bisa fully coverage dan sebagainya. Tapi memang ini fokusnya ke hard selling. Mungkin ini di contoh yang kedua. Aku rebus dulu bumbunya, habis itu sisa air rebusannya dipakai untuk rebus cuminya, tapi sebentar aja ya. Sebelum lanjut jangan lupa masak nasi dulu. Sekarang aku udah bisa masak nasi low karbo loh guys. Biasanya masak nasi terpisah kan buat bapak Sada karena dia makan nasi merah, tapi sekarang udah punya rice cooker Miku yang bisa masak low karbo, nggak perlu masak terpisah lagi. Karena bapak Sada sedang mengurangi karbo, jadi ini pas banget buat kita ya. Ini juga bisa untuk nasi biasa ya. Ada 7 mode masak dengan kapasitas 1,5 liter. Lanjut aku haluskan bumbunya lalu ditumis. Apinya jangan terlalu besar ya. Kalau udah wangi, masukin irisan daun jeruk dan cuminya. Oseng-oseng lalu tambahkan pete dan tunggu sampai bumbunya matang dan meresap. Tampilannya aja udah enak banget guys. Oke, nasinya udah matang ya. Ini sih praktis banget buat aku karena aku nggak perlu lagi masak nasi terpisah buat bapak Sada. Nasinya baru banget matang, langsung aja kita nikmati. Asli ini enak banget guys. Nah, itu kemudian yang kedua, ini lebih ke soft selling, ada ceritanya. Jadi suaminya yang mau mengurangi karbohidrat, biasanya mereka masak nasi terpisah dengan ada si rice cooker ini, nanti itunya bisa membantu mereka untuk bisa masak nasi sekaligus yang bisa dikonsum bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, Ada lagi ini tau kan jalan di Mampang itu kecilnya sekecil apa itu jalanan pori gue tuh gedein pori gue di perempatan gue pengen belok ke kiri ya kan dari sini banyak motor yang ngelawan arah otomatis gue nggak bisa lewat kalau gue nggak bisa jalan tapi jangan sedih motor-motor depan tuh masih aja tuh berdatangan silih berganti gue akhirnya gue buka jendela Pak, itu kaki masih mau dipakai apa enggak? Kalau enggak masih lindes. Kata orang kalau nggak mau cepet lo jangan marah-marah. Menurut lo aja deh, kesabaran anak pertama perempuan di keluarga Batak itu bisa sehari nggak ngamuk. Sampai kapan gue harus pakai serum anti aging ini supaya gue setiap hari bisa marah-marah dan gue tetap awet muda. Ini ya, Diamond Serum Something lembabnya dapet, syutingnya dapet, ngeblurin pori-porinya juga dapet. Belum lagi aromanya yang bubblegum tuh kayak bisa nggak nih gue cemilin aja nih. Pakai serum anti aging jangan nunggu tua keburu alot. Ini juga muka gue merah-merah gara-gara gue habis laser, gue habis disuntik. Orangnya nggak mukanya sama-sama ngamuk ya udah, gue pakai calm down. Ini bagus buat meredakan kemerahan iritasi di muka-muka lo itu. nah kemudian contoh yang ketiga ini soft selling juga ya. Jadi dia ngambil storyline dia bisa gampang emosi, marah-marah di jalan Mampang yang macet. Dan untuk mengatasi masalah dia marah-marah ini, biar nggak cepet tua, ada krim anti aging dan juga calm down untuk mengatasi kemerahan di wajah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dilihat bagaimana penting untuk kita bisa identify relevansi antara produk yang mau kita promosikan dengan penjelasan yang lengkap yang kira-kira bisa membantu orang-orang paham bahwa memang produk ini akan memberikan fungsi yang cukup signifikan kalau digunakan, tapi memang harus ada relevansi dengan sebenarnya ada problem apa sih yang mau di-provide resolusinya dari produk yang mau kita perkenalkan gitu. Baru aja beli lipstick ini di Aku Dior. rebus dulu bumbunya, Ada habis lagi ini itu tau kan sisa jalan air di Mampang rebusannya itu dipakai kecil-kecil untuk apa tuh rebus jalanan cuminya, pori tapi gue tuh gedein pori gue di Nah, kemudian ini yang ketiga ya. Kalau tadi kan problem problem explanation and product explanation journey. Nah, selanjutnya ini script structure yang ketiga kita bicara tentang resolution, additional information dan juga call to action. Nah,
pastinya kita punya common karakteristik juga untuk ketiga poin ini. Yang pertama, kalau kita bicara tentang bagaimana kita harus menjelaskan problem dan juga produk-produknya, pastinya kita harus tahu nih teman-teman untuk paham, oke, produk kita ini yang mau kita promosikan ini untuk memberikan resolusi apa ya. Nah, dari sini kita bisa mengidentify. Kalau di sini kita pakai contoh misalnya saat kita mau describe problemnya, kemudian kita introduce produk, let's say kita pakai produk vakum. Nah, berarti kita mau membuat alternatif vakum cleaner yang murah seperti itu. Karena mungkin masalahnya bisa jadi kita mapping, oke, karena ribet kalau harus bersih-bersih, nyapu, ngepel, takes time. Jadi mau vacuum cleaner karena kualitasnya hasilnya bagus, tapi nggak mau yang mahal, maunya yang murah aja. Seperti itu. Kemudian ini baru mulai masuk ke script structure 3 ya. Kita berikan resolution, additional info, dan call to action. Nah, untuk kita berikan additional information tentang produknya, pastinya kita harus kasih penjelasan detail. Fungsinya seperti apa. Si vakum A ini kira-kira bisa menyedot kotoran, debunya tuh segimana dibanding kalau kita membersihkan kotoran menggunakan sapu, pengki, pelan yang standar seperti itu. Kemudian kita kasih info juga, ini mungkin stoknya terbatas, harga spesial khusus di campaign Ramadan seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian pastinya jangan lupa untuk berikan urgensi untuk orang-orang bisa beli. Ini biasanya kita bilang call to action. Jangan sampai mungkin kita udah menjelaskan bagus banget, terus kita lupa informasiin kalau produknya ini tersedia di keranjang kuning, jangan lupa di check out karena ada penawaran menarik cuman di tanggal sekian seperti itu. Nah, jadi memang ini suatu kemasan dari script structure yang memang harus teman-teman deliver dalam produk untuk membantu teman-teman reach audience yang bisa watch setiap video-video ini kemudian untuk bisa drive initiation untuk boleh cek produknya seperti itu. Baju jangan, biar lebih banyak variasinya dong. Dan BTW, ini harga outfitnya murah banget loh. Cuma 75 ribuan aja, udah atasan sama bawahan, bisa kamu mix and match sendiri. Fitur-fiturnya emang kayak vacuum cleaner mah. Kalau harganya cuma 4 jutaan aja. Satu lengkap banget, udah dapat cadangan filter. Kalian dapetin di official store-nya Dreamy ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kelihatan dari resolusinya kalau yang pertama biar outfit nggak bosen, cukup mantan gebetan aja yang bikin bosen, tapi outfit kita jangan buat tampil trendy, tapi nggak perlu takut mahal karena produknya cuma 70 ribuan aja. Dan jangan lupa di check out. Nah, itu suatu kemasan dari resolution, additional information produk, dan juga call to action. Kemudian kalau yang kedua itu tentang vakum. Jadi vakum yang bisa punya banyak fungsi tapi harganya ternyata cuma murah. Nah, itu juga adalah contoh-contoh yang teman-teman bisa jadikan referensi disesuaikan mungkin dengan produk apa yang nanti teman-teman ingin tampilkan di short videonya teman-teman. Fitur-fiturnya emang kayak vacuum cleaner mahal. Cukup gebetan kamu aja yang ngebosenin. Nah, kemudian ini yang tadi aku bilang di awal, aku akan share template. Jadi, dengan contoh-contoh yang tadi udah aku jelasin, boleh teman-teman mungkin mulai coba untuk tulis skripnya seperti apa. Karena dia akan membantu dari segi plan konsep, dari segi list angle, dari segi ide, kemudian hook-nya, penjelasan produk, resolusi, problem journey, sampai ke call to action. Ini akan bisa dikemas lewat penulisan script writing. Mungkin memang kadang ngerasa, aduh Kak, kenapa sih harus sedetail itu? Kayaknya kan bisa aja kita take video ya. Cuman balik lagi ya teman-teman, affiliate yang aktif di TikTok bikin short video itu banyak banget. Dan orang-orang pastinya kalau untuk FYP itu dinilai dari interactions. Interaction dibawa dari mana? Dari komen, dari orang likes, dari orang share. Semakin bagus dan semakin jelas juga video teman-teman semua. Pastinya ini akan membantu videonya untuk semakin bisa dioptimize, untuk semakin potensial di rekomendasi ke general user sehingga bisa terus FYP dan dari segi traffic juga bisa bagus. Nah, jadi di sini kita bagi dalam 3 section untuk writing scriptnya. Jadi yang pertama ini dari hook-nya.
Dari hook-nya ini nanti ada kolom untuk kita lengkapi narasinya, voice over-nya tuh nanti akan seperti apa. Kemudian visual yang diperlukan tuh apa kira-kira, scene-nya mau yang tadi ya long view atau mungkin mau close up view di kamar sambil swatch lipstick atau powder atau foundation karena creator beauty seperti itu, dan duration-nya mau berapa lama seperti itu ya teman-teman untuk satu kali hook-nya, kemudian problem journey-nya dan juga CTA-nya. Jadi bisa kelihatan oke, setiap part mungkin 4 detik, ada yang 10 detik, ada yang berapa detik sampai total mungkin bisa jadi 1 menit seperti itu. Jadi teman-teman udah lebih terarah di sana. Nah, kemudian ini ada contoh ya. Ini contoh kita nulis skrip pakai template yang tadi tapi untuk yang soft selling. Jadi ini yang pertama untuk hook. Ini yang pertama tentang introduce dulu problemnya dengan pertanyaan misalnya. Ini aku bacain ya. Ini kalau bos chat jam 3 pagi dan suruh lo revisi dokumen, wajib bales nggak? Menurut gue nggak. Nah, kemudian dengan hook kayak gini, visualnya ini bisa kita kasih close up shot ke chatnya bos di layar handphone. Mungkin itu kita yang biasa ditunjukin chat yang masuk atau notifikasinya. Terus long view-nya background kamar juga. Karena ini hook mungkin 2-3 detik juga udah cukup seperti itu. Nah, next-nya ini untuk problem journey dan product explanation. Jadi ini tentang explaining problemnya. Kita lanjut untuk narasinya. Tapi don't get me wrong, gue juga oknum yang suka banget kerja larut malam. Tapi dengan lo tetap kerja dan terpapar radiasi blue light di laptop, apalagi dalam waktu yang lama itu berbahaya. Nah, bisa kelihatan kan, jadi di sini ada masalahnya dengan bosnya dia ngechat udah malam, tapi ternyata dia juga suka emang kerja sampai larut malam, tapi berbahaya karena kalau dia terus terpapar sama radiasi blue light, ini pastinya akan mengganggu kesehatan kita. Nah, baru setelah itu masuk ke explaining, tunjukin produk dan penjelasan produknya, gitu. Jadi kalau untuk yang kedua bisa dilanjutin. Nah, sebagai workaholic, salah satu cara buat gue menanggulanginya, gue pakai kacamata dengan lensa desain untuk menjaga mata kita. Nah, ini lensa polycore dari optik ABCD ini, seperti itu. Dan nanti boleh masuk langsung ke explaining details of the product. Nah, jadi selain bagus untuk kesehatan mata, ini juga desain frame-nya cocok banget buat Gen Z, seperti itu. Nah, di sini bisa kelihatan ya runtutannya mulai dari masalahnya, kemudian solusi, produk yang mau ditampilkan, sampai ke penjelasan tentang produknya. Dan di sini juga ada notes-nya dari segi visual dan scene atau footage yang digunakan. Ini bisa tunjukin long view-nya mungkin kita lagi kerja di depan laptop, udah pakai kacamatanya sambil ditunjukin in frame, dan juga pastinya bisa di close up detail ke kacamata. Dengan estimated duration-nya karena kita udah bicara ke main konten dari video pasti lama, jadi 45 detik. Lanjut ke additional information about the product dan juga call to action-nya. Jadi ditunjukin nih, kacamata ini tersedia dengan berbagai model frame dan juga warna. Lo bisa dapetin kacamata kece dan bermanfaat untuk kesehatan mata. Tapi lo hanya bayar 12 besok di Google. Sebelumnya ke bos yang chat jam 3 desain jangan terlalu demanding, tapi juga kerja respectful, ada keluhan ayo cerita. Nah, ini kelihatan ya, dia teman-teman untuk mapping benar-benar waktunya, jadi nggak terlalu lama seperti itu. Nah, karena memang untuk video sendiri biasanya kita selalu saranin jangan kepanjangan, ya. Biasanya 2 menit aja itu udah cukup banget karena biasanya, period orang untuk stay nge-scroll video itu cenderung lebih singkat. Jadi sebisa mungkin kita kemas konten yang memang udah pack, udah compact, semua yang dibutuhkan udah terinformasikan dari video, tetapi duration-nya juga itu short, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk example yang hard selling video, kalau tadi kan yang soft selling ya.
Nah, ini dimulai dari introduce problem with statement dan akhirnya penantian gue selama 3 tahun untuk mencari kacamata anti blue light radiation dengan frame stylish mirip banget sama kacamata gue yang lama berakhir. Nah, biasanya kan ini akan membuat orang emang gimana sih kacamatanya yang udah membuat penantian selama 3 tahun itu selesai. Ya, ini boleh langsung di-unboxing juga produknya sambil detailin terus masuk ke next explaining problemnya. Jadi setelah cari-cari di semua store kacamata yang gue tahu, akhirnya gue berhasil nemuin kacamata anti blue light radiation di Optik ABCD. Dia ini optik lokal yang hanya jual produk lokal aja. Kemudian explaining solution dan juga menampilkan produknya. Tapi walaupun produk lokal kualitasnya sama kayak optik luar. Ini pakai high quality acetate. Dan yang penting shape dan shade atau warnanya juga sama persis kacamata gue yang udah rusak. Nah, ini biasanya masuk ke variasi warna juga. Kemudian explaining details dari produknya dijelaskan secara detail. Selain punya kualitas material yang oke, kacamata ini juga bagus untuk kesehatan mata karena ada anti blue light radiation yang bikin mata kamu terlindungi pas buat seharian di depan laptop. Dan warna dan desain frame-nya juga cocok buat Gen Z. Seperti itu. Kemudian bisa dilihat ya secara visualnya ini udah langsung bisa unboxing produk, kemudian sambil ditunjukin dan juga bisa dipakai kacamatanya dengan estimated duration 45 detik. Nah, kemudian ini resolution, additional information, dan call to action yang terakhir. Jadi kacamata ini tersedia dengan berbagai model frame dan juga warna. Lo bisa dapetin kacamata kece bermanfaat untuk kesehatan lo ini hanya dengan Rp200.000 di flash sale 12.12 hanya di live streaming gue pada jam 12. Catat tanggalnya. Nah, itu juga masih sama ya sebenarnya. Cuman mungkin yang beda kalau yang pertama tuh karena dia soft selling, dia ada story-nya dulu gitu. Dia mulai hook-nya dari bosnya ngechat subuh-subuh. Kalau yang ini memang langsung fokus ke produknya. Ada story, tapi story-nya itu udah langsung fokus gitu. Kalau di awal kan mungkin bedanya kita nggak tahu nih arahnya apa ya. Bales chat bos malam-malam dan mungkin belum ada yang bisa nebak apakah nanti itu langsung ke kacamata anti blue radiation gitu, blue light radiation. Nah, kemudian yang ini dilanjut buat conclusion tentang problemnya. Buat lo yang cari kacamata anak muda banget, yuk samaan di check out. Seperti itu ya teman-teman untuk contoh-contohnya. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh detail dari script writing yang sudah aku sampaikan. Dan pastinya ini akan membantu teman-teman untuk bisa optimize short video. Karena mungkin banyak akhir-akhir ini yang suka nanya, Kak, kok aku bikin video traffic-nya gitu-gitu aja, traffic-nya drop dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa coba evaluate lagi. Apakah dari segi kemasan videonya sudah mencakup hal-hal yang tadi kita bahas bersama, atau ternyata mungkin ternyata kualitas videonya juga belum maksimal seperti itu. Atau mungkin dari segi penyampaian produknya itu belum menjelaskan dan tidak ada relevansi tentang problem yang mau diberikan resolusi. Jadi semoga ini membantu dan mungkin ini juga udah meng-cover semua materi yang mau aku sampaikan di hari ini. Mungkin kalau memang masih ada waktu kita boleh lanjut pertanyaan sebentar. Ya, boleh lanjut ke tim Entropi. Terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Kak Ika atas materinya yang sangat inspiratif banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Nah, untuk teman-teman, ini kesempatan teman-teman nih yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaan kalian di kolom chat ya. Dan jangan lupa aku juga akan pilih 3 penanya terbaik untuk mendapatkan reward e-wallet dengan total Rp150.000 untuk 3 penanya terbaik. Jadi silakan dikirimkan nih teman-teman untuk pertanyaannya. Oke kakak, coba aku bacain ya, udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Dari yang pertama, dari Kak Hyori ya kak. Kak, sebut harga begitu masih aman kah? Sebenarnya harga bisa mengundang orang klik ranjang ya kan? Seperti itu. Boleh dijawab kak? Iya, oke Kak Hilwa. Iya, Kak, makasih yang udah nanya. Jadi benar, kalau teman-teman nanya berarti teman-teman aware dengan peraturan TikTok ya. Yang kalau misalnya kita sebutin harga, kalau nggak sesuai itu pasti kena pelanggaran. Jadi gini teman-teman, kita punya namanya peraturan tentang Code of Conduct tentang expired price. Jadi kalau memang teman-teman mau promosiin harga, dipastikan harganya itu sesuai dengan harga normal yang ada di video. Di produk showcase ya. Apalagi kalau ini bicara tentang video. Karena video itu kan akan long term. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya
harganya itu mungkin harga coretnya cuma di hari ini. Jadi di hari besok udah nggak ada, tapi sementara teman-teman yang teman-teman informasiin dari harga produk itu harga produk harga coret ya, dan berubah ini pasti kena violation. Tapi untuk mensiasati itu sebenarnya bisa, tapi teman-teman harus kasih penjelasan. Misalnya, jangan lupa check out produk tumbler ini harganya sekarang cuman 50.000 dari harga normal 70.000. Harga normal ini biasanya harga yang nggak dicoret ya teman-teman, yang harga aslinya gitu sebelum harga coret. Kemudian teman-teman kasih penjelasan, jangan sampai ketinggalan karena untuk harga spesialnya cuman berlaku di campaign Ramadan. Misalnya let's say sekarang kita lagi campaign Ramadan sampai tanggal 24 Maret. Jangan lupa untuk bisa di check out di tanggal ini. Nah, jadi itu akan membantu teman-teman untuk kena protection dari pelanggaran seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman di live stream sebenarnya ini lebih enak karena kalau live stream kan kita pakai harga di saat itu juga. Jadi ini lebih aman. Tapi kalau buat video, pesan aku itu sih teman-teman bisa fokus ke harga yang sebelum harga coret, atau kalaupun mau informasikan harga coret ditulis di caption atau teman-teman voice over bisa dijelaskan kalau memang ini harga spesial cuman berlaku di periode sekian sampai sekian. Jadi kalaupun video teman-teman itu masih sampai 2 bulan kemudian dan harganya berubah saat misalnya kena misjudgment dari platform dan di-appeal, nanti bisa dijelaskan, oke. Tapi kan memang di video kita udah dijelaskan kalau memang kita punya penjelasan produk ini memang harga spesialnya cuma berlaku sampai tanggal sekian, seperti itu. Dan memang ini ada di TikTok University juga untuk cara bagaimana menyampaikan produk dan juga untuk menginformasikan special price hanya berlaku di periode tertentu, seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Eka. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Fadlur Rohman nih. Bagaimana untuk menjelaskan cerita yang menarik dan mudah agar audiens yang mendengar bisa tertarik pada hook short video kita, Kak? Nah, itu Kak mungkin tadi udah kita bahas ya di materinya tadi kalau udah dilihat. Jadi pastinya teman-teman tuh coba dibikin dulu script writing-nya. Jadi nanti bisa di-mapping ya Kak, mulai dari produknya itu apa, jenis videonya seperti apa, kemudian kira-kira dicari Kak, relevansi produk ini tuh biasanya membantu Kakak itu untuk apa gitu ya. Misalnya mau promosi produk tumbler gitu. Oh, tumbler ini membantu aku kayak nggak repot, perlu cari beli minum, aku bisa gampang refill dan sebagainya kalau udara panas gitu ya, misalnya siang, bisa sangat membantu. Nah, itu kemudian bisa dikemas secara menarik dan jangan panjang, Kak, kalau bisa 3 detik aja, jadi orang tuh bisa nonton dan mungkin, secara footage videonya ya, bisa dibuat semenarik mungkin gitu. Mungkin kalau tadi angle-nya tumbler tadi misalnya kita boleh buat kayak, oh kita lagi kepanasan banget di bawah matahari seperti itu, kemudian oh ternyata bisa ada tumbler yang bisa membantu untuk mengatasi masalah itu. Seperti itu, Kak. Jadi tapi, di mapping pakai script writing juga ini sangat penting karena akan membantu Kakak bisa menemukan ide-idenya seperti apa, detail angle videonya, scene-nya seperti apa, gitu, Kak. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Kak Iwan Sanusi nih, Kak. Sebenarnya pengaruh ke view atau apa tidak, Kak? Short video yang ori tidak ada tambahan musik atau efek musik apapun dengan short video yang pakai musik dan efek musik. Dan mana yang lebih bagus? Oke, iya Kak. Nah, pastinya balik lagi ya Kak, kita tuh sebenarnya ini memang, learnings yang kita dapat. Jadi kalau memang kita ditanya, mana yang lebih bagus, pastinya mungkin ada musik. Karena kalau misalnya nih, kita videonya cuman plain banget dan mungkin kalau memang voice over-nya mungkin jelas dan menarik gitu ya, cerita kayak gosip kayak gitu, biasa kan ada yang hook-nya dibikin kayak gosip, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita cuman pakai caption, nggak ada voice over, ini sangat tidak disarankan kalau misalnya juga udah nggak ada musik dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kalau memang bikin video itu ada background musiknya, jadi kayak biasanya ini lebih menarik aja kan, orang juga ngelihatnya enak gitu nonton video daripada mungkin nggak ada suara, nggak ada apa-apa gitu ya Kak yang mau dilihat dan biar, orang bisa stay longer sih. Dan tapi yang terpenting voice over juga yang penting jelas gitu penyampaiannya dan menarik, engaging lah ke audience. Pastinya itu yang lebih bagus Kak kalau ditanya. Makasih. Oke, siap. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Dari Kak Iis nih.
Kak, VT aku ada yang FYP, view-nya hampir 1 M. Nah, ini aku beneran niat untuk tag videonya, terus aku bikin VT produk juga yang sama masih juga FYP, padahal agak ngasal bikin videonya. Nah, kenapa ya yang FYP itu yang cuma produknya yang satu itu, padahal tiap hari aku bisa bikin VT beberapa produk, tapi produk lain itu nggak FYP, padahal udah ada explain produk dan CTA-nya juga. Seperti itu. Oke, iya Kak Is. Nah, biasanya gini sih Kak, memang kita harus lihat juga apakah produknya itu memang produk yang lagi trending juga atau enggak. Karena bisa jadi produk juga mempengaruhi ya Kak. Dan sebisa mungkin bisa dilihat atau minta rekomendasi ke Entropy. Data-data produk yang lagi trending tuh seperti apa dan bisa dilihat juga sebenarnya dari segi rekomendasi algoritma platform untuk user itu pastinya akan melihat dulu data audiens demografinya Kakak untuk di Blast ya. Biasanya followers dan mungkin buyer profile yang biasa udah pernah lihat ya Kak. Nah, ini pasti harus lihat relevansinya juga antara produk itu dengan mana yang mau di reach nih audiensnya. Karena kalau misalnya mungkin kita explore produk terus ternyata dari segi harga kemudian dari segi kategori produknya kurang sesuai sama produk yang lain ataupun produknya mungkin kurang trending dan dari secara harga mungkin kurang bersaing, nggak ada voucher dan sebagainya, ini juga merupakan faktor-faktor. Jadi mungkin kalau memang dari segi videonya udah bagus semua, udah pakai hook, udah dibikin niat ya, ada tadi yang udah kita jelasin dari structure script writing-nya, mungkin boleh coba selanjutnya untuk dilihat produk-produknya sih Kak. Apakah ini udah yang dikurasi memang udah trending dan juga lagi rame gitu, sehingga bisa makin maksimal dan bisa FYP seperti itu. Yang pasti sih setiap mau bikin video jangan lupa untuk ngajak buat di-share karena semakin banyak yang nge-share atau nge-likes dan banyak yang komen, ini akan membantu algoritma dari platform untuk semakin direkomendasikan ke lebih banyak user jadi bisa FYP. Mungkin itu ya Kak kalau dari aku. Gimana Kak Ilwa, ada pertanyaan lagi atau udah selesai? Oke, sudah selesai Kak untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih ya teman-teman untuk semua pertanyaan yang sudah diajukan nih. Dan untuk 3 penanya terbaik itu akan kita umum. Sebelum kita akhiri acara teman-teman, yuk kita nyalain kamera dulu nih ya untuk sesi foto bersama. Silakan teman-teman. Kita tunggu dulu ya Kak. Kak Eka, sorry untuk share screen-nya boleh diturunin dulu Kak? Oh iya, sorry. Aku lupa. Oke. Oke, siap. Oke, udah siap ya teman-teman? Oke, minta tolong ke Kak Ima dari Entropi untuk screenshot ya Kak. Oke, siap. Oke, kalau gitu teman-teman ya pasang pose terbaik. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih kepada Kak Eka Satya atas materinya yang luar biasa inspiratif. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di webinar kali ini. Nah, mohon makasih maaf banyak semua. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di webinar kelas bersama MCN Entropi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.